Begitu juga mohon doa kesembuhan untuk Adinda yang dirawat di rumah sakit, Anakda yang dirawat di rumah sakit SMC Syakila Yasmin binti Dedi Syahrul dan di Syahrul, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Sudah lulus. Pengumuman lulus atau adanya? Begitu juga Amalia Fitriani Nur, malam ini ada pengumuman kelulusan kuliah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lulus dengan nilai yang baik. Dan begitu juga Abah saat ini berada di Madinah melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah ala kulli man wa bi sallallahu alaihi hadratin nabi. Al-Fatihah. Baik, ulun ulang sekali lagi lah, kalau bisa dihadiri acara di malam Jumat itu, dan kalau bisa pian berkhidmat, apa yang pian bisa lakukan maka pian berkhidmatlah, karena tidak rugi orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, inna ibnati hadza Fatimah, ujar Nabi, anakku Fatimah ini innama summiyat Fatimah li'anna Allaha fatamaha wa muhibbiha minan nar. Fatimah itu dinamakan Fatimah karena Allah akan selalu melindungi, menjaga Fatimah dan siapapun yang mencintainya dari api neraka. Jadi siapa yang mencintai Fatimah dan mencintai keluarga Fatimah, maka insya Allah orang itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ulun melihat dalam sebuah riwayat diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami yang bersumber dari Sayyidina Ali, yang kemudian Sayyidina Ali mengatakan Nabi Muhammad bersabda, arba'atun ana lahum syafi'un yaumal qiyamah. Ujar Nabi, ada 4 orang, ada 4 golongan yang kelak di hari kiamat aku akan memberikan syafaat kepada mereka. Nah, berarti ini adalah 4 golongan yang dijanjikan oleh Nabi akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan nyaman nih. Nih kita berandai-andai, seandainya ada orang yang bisa menjanjikan kita bertemu dengan Habib, beparak lawan Sidin, bersalaman lawan Habib, kita cari orang itu, gitu lah. Ini orang menjanjikan bahwa kita diberi syafaat di hari kiamat. Bila pian diberi syafaat oleh Nabi, pian selamat dari azab, kada bakal diazab oleh Allah. Ada 4 golongan mereka ini. Siapa mereka? Yang pertama ujar Nabi, al-mukrim lidzurriyyati, yaitu orang yang memuliakan keturunan, ujar Nabi. Orang yang memuliakan keturunan Nabi, mereka di hari kiamat kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wal qadhi lahum hawaijahum, yang kedua adalah orang yang membantu untuk mengabulkan segala hajat-hajat mereka. Ada Habib kesian memiliki satu kesulitan, memiliki satu hajat, Sidin belum bisa melakukan sesuatu supaya hajatnya itu terkabul, tetapi pian memiliki kemampuan untuk mengabulkan hajat Sidin, kabulkan. Maka orang yang mengabulkan segala hajat para anak cucu Nabi Muhammad ini kelak di hari kiamat akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wasa'i lahum fi umurihim indama tarru ilaihi, yaitu orang
yang berjalan ke sana kemari untuk mengurusi urusannya para habaib, berkhidmat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, keluarga Nabi hendak ini dan itu, tapi mereka kada bisa melakukan, lalu pian yang menguruskan, mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan keluarga Nabi, maka orang ini kelak juga akan diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya berkhidmat, kada rugi, tidak akan rugi orang yang berkhidmat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang berkhidmat kepada keluarga Nabi kelak akan diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, yang keempat adalah wal muhibbu lahum biqalbihi wa lisanihi, yaitu orang yang mencintai keluarga Nabi dari hati maupun dari lidahnya. Tidak keluar dari lidahnya terkecuali pujian kepada keluarga Nabi Muhammad. Tidak keluar dari mulutnya terkecuali pembelaan terhadap keluarga Nabi Muhammad. Tidak keluar dari mulutnya terkecuali mereka mencoba untuk mempertahankan kehormatan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian kada usah terlalu banyak umpat campur terhadap apa yang terjadi pada keluarga Nabi Muhammad. Ini kadang yang jadi masalah, kita yang jaba ini, kita yang orang biasa ini berani-berani memasuki ranah kehormatan keluarga Nabi Muhammad. Jangankan kita yang jaba yang kada diisi apa-apa, pernah suatu hari ada pertanyaan kepada seorang ulama, itu diriwayatkan oleh Habib Zain bin Semit dalam Manhajus Sawi. Mana mulianya antara orang alim tapi biasa, orang kayak kita nih, nang kada tahu juga keturunan siapa. Orang biasa seperti kita, misalnya, lalu orang tuh alim, lalu ada habib, maaf, mungkin tidak sealim yang ini. Secara zahir, tampaknya yang ini alim benar, si kiai ini alim. Sedangkan si Habib ini kesian tampaknya kada tapi alim. Mana mulianya? Maaf. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kada waras. Sedangkan ini alim, banyak memiliki pengikut, banyak memiliki jamaah, banyak memiliki pondok dan segala macam. Sekarang mana mulianya antara mereka? Maka ulama sepakat mengatakan bahwa tetap mulia Habib meskipun kada alim. Kenapa kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun? Karena kemuliaan si alim, kemuliaan kiai itu kemuliaannya ada pada sifat, sedangkan Habib itu kemuliaannya ada pada zat. Maksudnya ini kiai itu kenapa dihormati orang? Lantarannya alim, lantaran ada ilmu di dadanya. Ini sifat Tuhan. Bila sifat Allah yang ilmu Allah Ta'ala ada di dadanya, mulia. Tapi seandainya suatu saat kiai itu gila, kira-kira masih dihormati orang lah? Kalau kiai itu tiba-tiba gila, kira-kira masih dihormati orang lah? Kada. Karena kemuliaannya ini sifat, lantaran ilmu itu ada di dadanya, makanya dimuliakan orang. Seandainya Allah cabut ilmunya, maka orang itu kada bakal lagi dimuliakan orang. Jadi kemuliaannya itu hanya berdasarkan sifat, hanya ilmu yang berada sementara di dirinya. Nah, sedangkan keluarga Nabi Muhammad ini di dalam darahnya mengalir darah Nabi Muhammad. Zat, inya alim kah, kada alim kah, kelakuannya A kah, B kah, inya waras kah, maaf dalam tanda kutip gila kah, tetap di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada ada urusan pian umpat campur terhadap kehormatan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu diceritakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam surat beliau. Al Habib Ahmad bin Hasan pernah bercerita dulu, ini bahasa Habib Ahmad bin Hasan. Wa takhallaqa ba'du ali baitin nabi bi akhlaqin damim. Bi akhlaqin damimah. Ada sebagian keluarga Nabi dulu yang mungkin inya berakhlak kurang bagus. Entah apakah yang mereka lakukan, walhasil akhlaknya kurang bagus. Lalu tiba-tiba ada seorang kiai, ada orang alim yang mengiktiraf, sampai tidak sadar terucap, "Napa itu jar Habib itu jar?" Pokoknya mengucapkan sesuatu seakan-akan kenapa jadi Habib tuh kelakuannya kayak itu.
Kenapa Habib tuh adabnya begitu? Kenapa Habib sifatnya kok begitu? Tingkah lakunya kok begitu? Sampai mulutnya terlalu lancang membicarakan tentang akhlak para habaib. Padahal si kiai ini, si ulama ini, itu sebelumnya Allah berikan karunia sering bermimpi bertemu Nabi Muhammad dalam mimpinya. Tapi begitu mulutnya lancang membicarakan akhlak keluarga Nabi, maka sejak saat itunya kada pernah lagi melihat Nabi Muhammad dalam mimpinya. Lalu tiba-tiba beberapa waktu kemudian inya melihat lagi Nabi Muhammad, tetapi Nabi berpaling darinya. Nabi kada mau lagi melihat kayaknya. Lalu inya bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kok pian jadi kada heran-heran lagi, tidak peduli lagi dengan ulun? Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad, adzaita waladi, ujar Nabi, engkau telah menyakiti anakku. Mulut ikam terlalu lancang membicarakan kehormatan keluargaku. Lalu dijawab oleh kiai tadi, oleh si ulama tadi. Dia katakan, ya Rasulullah, fa'ala kada wa fa'ala kada wa fa'ala kada. Ya Rasulullah, inya tuh kelakuannya begini, inya menggawi ini, inya menggawi ini, inya melakukan ini. Artinya disebutkannya, mungkin dia melakukan yang kada baik, mungkin melakukan ini. Pokoknya semua disebutkannya di hadapan Nabi. Lalu kemudian Nabi menghadapinya dan Nabi berkata, ujar Nabi, al-waladul aq hal yarithu abaha amla. Di dalam mimpinya ujar Nabi, aku ingin bertanya lawan ikam, apabila ada seorang anak yang durhaka kepada bapaknya lalu bapaknya mati, apakah anak itu dapat waris atau kada? Anak yang durhaka lawan orang tua dapat waris kada? Dapat waris kada? Ini mana? Dapat waris kada? Anak durhaka lawan abahnya, waktu hidup ketujuh melawan abahnya, ketujuh hidup ketujuh menyahut abahnya. Ketika abahnya meninggal, apakahnya dapat waris atau kada? Dapat. Siapa yang madahkan anak durhaka kada dapat? Dapat kada? Dapat. Lalu apa ujar Nabi? Nah, itu disebutkan dalam kitab Zuhurul Haqaiq yang ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Attas. Coba kita lihat apa ujar Nabi. Ulun ulang sekali lagi. Ujarnya, ya Rasulullah, orang ini kelakuannya begini-begini si Habib nih. Karena melakukan ini, karena sifatnya begini, karena akhlaknya begini. Seakan-akannya menceritakan nih, ya Rasulullah, anak pian ini kelakuannya kada baik. Ini ya Rasulullah, ini mengerjakan sesuatu yang kada bagus. Itu dibahasnya di hadapan Nabi. Lalu apa jawaban Nabi? Ujar Nabi, bila anak itu durhaka, kira-kira anak itu mewaris orang tuanya atau kada? Lalu si laki tadi menjawab, mewaris ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi mengatakan, hadza waladi wa adabuhu alaih. Ujar Nabi, ini kakanak ini jangan Nabi anakku, dan urusan adabnya itu adalah urusanku, jangan Nabi, bukan urusan nikah. Ini anakku jar Nabi. Kenapa kamu umpat campur urusanku? Masalah adabnya begini, masalah akhlaknya begini, itu urusanku jar Nabi, bukan urusan nikah. Paham lah? Sedurhaka-durhakanya anak lawan orang tua, tetap kedurhakaan itu kada akan menghalangi warisan dari orang tuanya. Ini keluarga Nabi Muhammad. Sampai suatu saat, sampai suatu waktu, masalah akhlak mereka itu urusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan main-main dengan kehormatan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada ancaman keras lah, ada ancaman yang sangat keras terhadap orang yang mencoba untuk memusuhi keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat dikatakan,
Diriwayatkan daripada Sayyidina al-Imam Ali Ar-Ridha, Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kazim. Ulun ulang, ini diriwayatkan oleh Sayyidina al-Imam Ali Ar-Ridha ibn Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq. Ali Ar-Ridha anak Musa Al-Kazim, Musa Al-Kazim anak Sayyidina Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq anak Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir anak Sayyidina al-Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Zainal Abidin anak Sayyidina Husain, Sayyidina Husain anak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ishtadda ghadabullah wa ghadabu rasulihi wa ghadabu malaikatihi ala man ahraqa dama nabiyyin aw adahu fi itratihi." Ujar Nabi, Allah akan sangat marah, Allah akan sangat murka. Begitu juga Nabi akan sangat murka. Begitu juga malaikat. Allah, Nabi, malaikat, mereka akan sangat murka kepada orang yang berani menumpahkan darah para nabi dan orang yang mencoba menyakiti Nabi melewati keluarganya. Pian kada menumpahkan darah Nabi, tapi pian menyakiti keluarganya, sama aja. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Intabihu barakallahu fikum. Itu riwayat daripada Sayyidina al-Imam Ali Ar-Ridha. Jadi jangan sekali-sekali berani merusak kehormatan keluarga Nabi. Ini ulun sampaikan ke pian, ulun merasa perlu untuk menyampaikan ini karena banyak di antara kita yang mulutnya sudah mulai lancang untuk membicarakan kehormatan keluarga Nabi Muhammad. Ambil pelajaran. Ini kita ini siapa sih? Berapa kali sih bermimpi ketemu Nabi? Ini ulama besar yang sering bermimpi Nabi Muhammad, lalu mencoba berkomentar tentang akhlak keluarga Nabi. Ternyata mimpi itu terputus. Kada pernah lagi bertemu Nabi Muhammad. Sekali bermimpi ketemu Nabi, ternyata Nabi langsung marah dan Nabi katakan, ujar Nabi, itu anakku dan urusan adabnya itu urusanku, Nabi bukan urusan itu. Maka sudah cukup bagi kita, jangan coba-coba masuk ke ranah keluarganya Nabi Muhammad. Pian diisi anak berbuat salah, lalu kesalahan anak pian ini dibongkar-bongkar orang, kayak apa pian? Ini kehormatan keluarga pian, lalu anak pian yang aibnya pian tutupi tiba-tiba disebar-sebar di hadapan orang banyak, ya Pak. Itu keluarga, ini keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata lil qurba. Ujar Nabi, aku kada mengharap Nabi itu berjuang Pak untuk kita tuh sampai Nabi itu berdarah-darah. Nabi Muhammad itu berjuang untuk kita sampai Nabi Muhammad itu rela diusir. Sampai Nabi Muhammad itu berkali-kali hendak dibunuh. Nabi kada pernah minta upah apa-apa lawan pian. Nabi kada pernah minta harta, pian minta ini. Cuma Nabi minta satu, tolong baik-baik pian dengan keluarga Nabi Muhammad. Itu aja. Pian kada perlu melakukan apapun untuk Nabi. Cukup keluarga Nabi pian perhatikan. Cukup keluarga Nabi pian cintai dan pian sayangi, maka Allah akan mencintai pian. Ujar Sayyidina al-Imam Ibrahim al-Matbuli, ujar beliau, man ada syarifan faqad ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Sayyidina Ibrahim al-Matbuli, Ibrahim al-Matbuli, ujar beliau, barang siapa yang menyakiti seorang habib keluarga Nabi, berarti inya menyakiti Nabi Muhammad. Kenapa? Karena para habib itu adalah juz'un min Rasulillah. Karena habib itu adalah bagian dari Nabi Muhammad SAW. Diceritakanlah oleh para ulama, keluarga Nabi itu inya apabila menggali sumur itu bagaikan orang yang menggali dengan tangannya, lalu tiba-tiba akan mengalir sumber air yang baik.
Coba pengen pikirkan, adalah orang bisa menggali sumur pakai tangan? Kada mungkin kan? Itu artinya saking mudahnya mereka mendapatkan karunia Allah. Kalau kita pakai alat menggali sumur, pakai alat dalam, belum tentu hasilnya baik. Tapi keluarga Nabi ini jitahada qalilan, asalinya berusaha sedikit aja, maka Allah akan anugerahi mereka anugerah yang banyak. Jadi pian jangan heran, kita belajar 2 tahun, Habib belajar 2 bulan. Kenapa kok barokahnya mereka luar biasa? Kada tertandingi. Kenapa? Karena mereka itu bagaikan orang yang menggali sumur dengan tangan, maka sedikit saja mereka menggali, keluar bagi mereka apa? Sumber air yang jernih, yang baik. Itu mereka. Karena mereka siapa? Karena mereka ini adalah keluarganya Nabi Muhammad. Berpeganglah. Makanya untung pian apabila diisi peguruan tuh Habib, diisi guru tuh Habib. Futuhnya itu berbeda dengan orang yang belajar kepada bukan Habib. Imam Syafi'i itu kenapa barokah beliau luar biasa? Di antara guru beliau adalah Sayyidah Nafisah, salah satu keturunan Nabi Muhammad. Selalu Imam Syafi'i itu kada pernah lupa meminta doakan. Imam Syafi'i itu luar biasa manjanya lawan Sayyidah Nafisah. Sedikit aja sidin sakit, beliau akan minta doakan lawan Sayyidah Nafisah. Itu daripada ikatan Imam Syafi'i dengan Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha wa rahmatullah alaiha. Jadi maksud ulun sengaja membahas ini sekarang para habaib akan berkumpul, duduk bersimpuh pian di hadapan mereka. Harapkan rahmat Allah lewat mereka. Makanya tadi kita baca tawassul tentang keluarga Nabi, misla Zainil Abidin Ali wa ibnihil Baqi di khairi wali. Lalu kita katakan Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Ya Allah, berikan kami manfaat dengan berkat mereka dan anugerahkan kami husnul khatimah dengan sebab kehormatan mereka. Jadi sekali lagi, karena kita pribadi pun merasakan bagaimana keberkahan seorang Habib. Ulun sedikit kada ragu bagaimana keberkahan seorang Habib. Dan ulun merasakan bagaimana duduk belajar di hadapan anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung kepada orang-orang yang mau mengkhidmatkan dirinya kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi awas, sebuting lagi ulun peringatkan. Jadi malam ini kita kada panjang, malam ini kita hanya peringatan-peringatan saja. Satu, hati-hati terhadap keluarga Nabi Muhammad. Jangan kalian lancang untuk masuk ke dalam ranah yang ranah itu berkaitan dengan kehormatan keluarga Nabi Muhammad. Jangan memasuki rumah yang bukan rumah pian. 2, Nabi Muhammad ini sekali lagi ulun ulang, keluarga beliau ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Jangan iri. Ini karunia yang Allah beri, kada usah iri. Kenapa jadi iri? Satu hal yang tidak kalah ulun ingin sampaikan, karena pian tahu keluarga Nabi ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka jangan jua berani mengaku-ngaku keluarga Nabi kalau pian bukan keluarga Nabi Muhammad. Jangan pian berani mengaku-ngaku anak cucu Nabi kalau pian tidak memiliki hubungan nasab dengan Nabi Muhammad SAW. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta membawa-bawa namaku, ujar Nabi. Dia berdusta aja sudah cukup menjadikan pian orang munafik. Orang munafik andakannya di mana? Fi darkil asfal, di kerak neraka andakannya. Orang munafik itu letaknya di neraka paling bawah. Orang berdusta saja cukup menjadikannya munafik. Alamat munafik ada berapa? Wa idza haddatsa kadzab, apabila inya bicara dusta, cukup berdusta, inya sudah jadi munafik. Lalu bagaimana apabila dalam dustanya inya membawa-bawa nama Nabi Muhammad? Ujar Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia persiapkan tempatnya dalam api neraka. Kadu sibuk lagi jangan Nabi, ketika inya meninggal langsung kontan masuk neraka. Waninya itu berdusta membawa-bawa nama Nabi Muhammad. Bila ada, tapi insya Allah di sini kada ada.
Bila ada orang mengaku-ngaku keluarga Nabi padahal bukan keluarga Nabi, bertobat cepat-cepat kepada Allah Ta'ala. Kada main-main. Kesiannya abah kada diakui. Siapa namanya? Anto Al-Idrus. Anto Al-Idrus. Ayo aja bisa aja. Ditakuni siapa nama bapak? Joko. Siapa nama Kai? Purwo. Ya. Siapa nama Datu? Apa lagi? Eko. Sampai nasab yang ketujuh kedengaran Mbak. Kayak Mbak. Ini yang aneh ini, yang aneh. Ulun ada salah satu guru bagesah. Ada salah satu guru. Kalau usah disambat. Tapi guru bagesah ujar sidin, ada jesidin amat jene di parak wadah kutu jesidin orang mengaku Al-Idrus. Ngaku Habib. Jadi ja ulun anu guru kalau pina inya dasar bujul Al-Idrus. Bisa aja Bang kalau inya mengaku Al-Idrus. Ujar sidin inya amat jene mengaku-ngaku Al-Idrus. Jadi jar ulun kalau pina inya memang Al-Idrus guru lantaran disembunyikan aja. Ujar sidin Al-Idrus datang mana? Lamun abahnya tuh dang sanak mamaku jar. Ayo, ada jangan kayak itu. Abahnya tuh sidin dang sanak mamaku berarti sepupu kalau. Kayak apa kisahnya ngaku Al-Idrus? Kan ada jangan kayak itu. Ayo, saking gilanya manusia zamannya. Biar kada harus jadi keluarga Nabi bila hendak selamat. Cinta lawan keluarga Nabi selamat. Kada harus ngaku jadi Al-Hamid, jadi Al-Muhdar, jadi Al-Idrus bila hendak berkumpul lawan Nabi. Dikatakan almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan bersama dengan yang ingin cintai. Bila pian cinta lawan keluarga Nabi, ya pian lawan keluarga Nabi. Makanya dikatakan oleh para ulama, Al-Imam Ibnu Ajibah katakan man fatathul wilayah fa ahibba ahlaha fa inna mahabbata ahlal wilayati wilayah. Ujar Ibnu Ajibah, barang siapa yang tidak bisa mendapatkan pangkat kewalian, berusaha behemat, tetap inya kada jadi wali. Maka ujar beliau, cintailah para wali. Kenapa? Karena mencintai para wali itu adalah kewalian sebenarnya. Fa inna mahabbata ahlil wilayati wilayah. Bila pian cinta wali, wali pian bisa. Karena pada akhirnya apa bedanya? Kalau wali ditempatkan di sana, pian pun bakal di sana. Jadi orang tuh kada suatu repot. Berkhidmat saja lah, bujur-bujur lawan keluarga Nabi. Pian keluarga Nabi lain. Ilmu kada bisi. Jauh sama sekali. Ibadat 1000 rakaat semalam. Nang ada begaplek sampai jam 3. Sampai jam 3 begaplek nah. Begagantungan Pak. Ada yang bergantung dacing di sini, batu dacing digantung. Tapi pian berkhidmat aja lawan keluarga Nabi, selamat aja. Kita nih nak kada punya mobil, kita kada punya nasab, kita kada punya mobil. Jalan menuju ke Banjar kada tahu, sudah kada bisa nyupir, kada punya mobil, kada tahu jalan ke Banjar lagi. Tapi sudahlah, kita masih bisa kok sampai ke Banjar. Kayak apa? Duduk di belakang supir yang tahu jalan. Kamana supir sampai, situ pian sampai. Pian nasab keluarga Nabi kada. Jalan menuju Nabi kada tahu. Ahlak kada kayak ahlak Nabi, tapi setidaknya mencintai keluarga Nabi. Sampai aja pian kada tuh nyaman tamassaka bil far'i faqad tamassaka bil asli. Barang siapa berpegang kepada anak cucunya, sama inya berpingkut lawan datunya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan main-main lawan nasab ini. Jadi ulun ingatkan sekali lagi, jangan berani-wani anak mengaku-ngaku keluarga Nabi Muhammad. Kalau pian bukan keluarga Nabi. Bisanya ngaku tuh heran juga apa garang yang ada dalam kepalanya tuh. Jadi hendak apa sih dengan pengakuannya itu? Hendak nipu orang pada ujung-ujungnya. Kan ya itu. Alhamdulillah. Mudah Allah menjaga anak cucu kita jangan sampai yang kayak itu.
dididik anak cucu kita untuk cinta lawan keluarga Nabi. Cinta cukup kada usah anak nang pinana lalayau mengaku-ngaku. Oh iya, ada satu keterangan Imam Malik. Apa hukuman bagi orang yang mengaku keluarga Nabi? Apa hukuman yang diberikan bagi orang yang ketangkapan mengaku sebagai keluarga Nabi Muhammad? Ayo ikam. Ayo ikam lah. Ada Imam Malik. Apa jadi Imam Malik? Tunggu ikam lah. Kan nyatanya dulu dalam riwayat Imam Bukhari, man intasaba ila ghairi abih fa alaihi la'natullah wal malaikah. Barang siapa yang menasabkan dirinya bukan ke bapaknya, maka Allah dan malaikat akan melaknat orang itu. Nyatanya dapat laknat Tuhan dulu. Itu cukup sebenarnya, sudah jadi hukuman. Tapi kada cukupkah? Kada cukup gitu. Jadi Imam Malik tambahi lagi. Faqad ruwiya an Abi Mus'ab an Malikin radhiyallahu anhu qala man intasaba ila ali baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni kadiban yudrabu darban waji'an wa yushharu wa yuhbasu tawilan hatta tazharu taubatuhu listighfafihi bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa, ujar Imam Malik, yang mencoba untuk berdusta mengaku-ngaku keluarga Nabi Muhammad padahal inya bukan keluarga Nabi, satu, pukul inya dengan pukulan yang menyakitkan, dipukul dengan pukulan menyakitkan. Jadi ulun kada nyuruh ngeroyok lah, bukan, maksudnya ini kena imam, ada hakim yang menangkap, tangkap, dipukul, dicambuk kata sarahaya, pokoknya dipukul dengan pukulan yang menyakiti, yang menjarai. Satu. Yang kedua, yushharu, ini bukan ujar ulun, ujar Imam Malik. Satu, dipukul dengan pukulan yang keras yang membuatnya jera. Yang kedua, yushharu, umumkan lawan orang lain, tunjukkan nih nah orang yang mengaku Habib, ini nah orang yang mengaku keluarga Nabi padahal bukan. Untuk menjadi pelajaran bagi yang lain, jangan coba-coba mengaku-ngaku keluarga Nabi kalau bukan keluarga Nabi Muhammad. Ini bukan ujar ulun, ujar Imam Malik. Dan yang ketiga, wa yuhbasu tawilan, dan penjaranya dalam waktu yang lama, kurung, kurung penjara. Makanya ini sekarang sedang digodok dengan kepolisian, hendak dicarikan pasalnya bagi orang yang mengaku-ngaku Habib tapi bukan Habib. Itu kemudian ada orang Polda kemarin sudah datang, ujar orang Polda karena dicarikan namanya pasalnya untuk menjerat orang-orang yang mengaku Habib nih. Nirekam sebarkan. Jadi siapa yang coba-coba mengaku keluarga Nabi sedangkan ini bukan keluarga Nabi, minta bihur, hati-hati biar hati-hati lah. Kada ada untungnya, kada ada untung sama sekali. Bila hendak selamat bukan mengaku keluarga Nabi, sedangkan kita bukan keluarga. Bila hendak selamat bepingkutnya bujur-bujur lawan keluarga Nabi yang asli. Cintai mereka, sayangi mereka, bantu mereka, bantu mereka. Bahkan dalam sebuah riwayat lagi dikatakan, biar aja hari ini khusus temanya tentang itu, karena sudah mulai banyak wadah kita ini orang-orang yang kada mengerti lagi kehormatan dan kemuliaan para keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sebuting lagi nang khitab kepada orang-orang nang ada masalah orang-orang yang kisahnya artinya nang sugih-sugih supaya memperhatikan keluarga Nabi. Bahkan Imam Sya'rani itu kada berani mengambil perjanjian tariqat kepada anak cucu Nabi Muhammad, Al-Imam Sya'rani.
Padahal Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini termasuk anak cucu Sayyidina Ali dari Muhammad Al-Hanafiyah. Imam Sya'rani ini adalah keturunan Sayyidina Ali dari Muhammad Al-Hanafiyah. Kada berani Imam Sya'rani ini mengambil baiat dari keluarga Nabi Muhammad. Dari anak cucu Nabi kada berani Imam Sya'rani. Jadi wali min auliyaillah. Kada ingat dulu nandakannya di mana dulu. Selamat dulu malam inilah nang pina anu lah. Insyaallah. Ala kulli hal ulun rasa malam ini cukup ulun membicarakan tentang kehormatan keluarga Nabi. Sudah cukup dengan dalil-dalilnya, sudah cukup dengan riwayat dan ceritanya, sudah cukup juga dengan ancaman orang-orang yang mencoba mengaku-ngaku sebagai keluarga Nabi padahal bukan, dan cukup juga ancaman bagi orang yang mencoba menyakiti keluarga Nabi. Maka semua ini ulun sampaikan semata-mata untuk menjaga diri kita, jangan sampai kita celaka gara-gara menyakiti keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulun sedikit bercerita tentang Habib. Malam ini kita kadang baca kitab. Ulun sekali-sekali lah kita baca kesahan aja tentang Habib Umar. Habib Umar ini seperti yang pian tahu, beliau ini adalah seorang ulama yang terkenal dengan kelembutannya, dengan sifat kasih sayangnya. Mewaris dari salah satu guru beliau, Al-Habib Ahmad bin Thaha Masyhur Al-Haddad. Al-Habib Ahmad bin Thaha Masyhur Al-Haddad itu adalah seorang Habib ini sahabat daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segab, Al-Habib Muhammad Al-Haddar, Al-Habib siapa lagi? Ahmad bin Thaha Masyhur Al-Haddad. Beliau ini kada ada bang fotonya lah di sini. Beliau ini berjasa mengislamkan lebih dari 100.000 orang di Tanzania. Mengislamkan lebih dari 100.000 orang di Tanzania dengan akhlaknya. Tidak ada debat, tidak ada silang pendapat, dengan akhlak masuk Islam ratusan ribu orang di bawah tangannya Al-Habib Ahmad bin Thaha Masyhur Al-Haddad. Coba kalau Zakir Naik masih debat kelak. Amun Ahmad Dedat debat kan. Ahmad Thaha Masyhur kada ada debat. Bukan dengan perang, bukan dengan menyakiti. Kalau pian memukul mereka dengan pedang, paling banter kulitnya tak kelupas atau dagingnya tembus, paling banter pedang pian sampai tulangnya aja. Tapi kalau pian bersikap lembut, maka kelembutan itu bisa masuk ke dalam hatinya. Dan apabila kelembutan itu menyentuh hatinya dan inya berubah menjadi cinta lawan pian, maka cinta itu akan bertahan selama-lamanya. Itu manakala sifat kebaikan kelembutan itu masuk di hati seseorang. Itulah Habib Ahmad Thaha bin Masyhur Al-Haddad. Jadi mudah-mudahan kita kawaba akhlak dengan akhlak Nabi Muhammad, bersifat dengan sifat Nabi Muhammad, bersikap dengan sikap Nabi Muhammad. Pernah juga dulu diceritakan bagaimana akhlak dan sifat Habib terhadap orang yang menyakiti sidin. Pokoknya kayak apalah, anak mengisahkan kisah Habib ini dasar kada kawa kita. Karena ini pewaris Nabi, bingung kita mau ukurnya kada kawa. Kesulitan kita mengukur bagaimana dalamnya sungai itu, karena sungai itu hakikatnya hanya mengalirkan air laut saja. Dan kebenarnya apa yang ada dalam diri Habib itu sepenuhnya adalah ampun Nabi Muhammad. Jadi akhirnya tergantung kayak apa kita melihat al-madad fil mashhad. Pertolongan yang Allah berikan kepada kita tergantung bagaimana cara pian memandang seseorang. Kalau pian pandang nih orang biasa, ya sudah kada ada gunanya. Yang ulun hindari, jangan sampai ketika Habib datang pian cuma anggap oh itu sidin itu dari Yaman, cuma sekedar begitu aja. Ya sudah kada ada yang pian dapat. Abu Jahal itu nyata-nyata tiap hari bertemu Nabi Muhammad. Kenapa? Kada bermanfaat. Karenanya cuma menganggap Nabi Muhammad itu anak yatim aja. Nabi Muhammad itu cuma anaknya Abdullah aja, itu yang dipandangnya. Makanya kada dapat apa-apa dan kada mendapatkan manfaat dari pandangannya. Karena makanya memandang Nabi sebagai anak yatim biasa. Al-madad fil mashhad. Semakin tinggi pian memandang seseorang, semakin besar pertolongan yang Allah berikan ke pian. Semakin tinggi pian memandang seseorang, semakin banyak barokah yang Allah turunkan kepada pian. Jangan alang-alang memandang ulama itu, jangan alang-alang. Pandang bahwa mereka ini adalah penampakan mazhar dari Sayyidina Muhammad. Jangan alang-alang memandang itu.
Dan satu hal lagi, yakini bujur-bujur bahwa beliau ini adalah wali min auliyaillah, wali Allah Ta'ala. Habib Muhammad pakai sah ulun, Habib Muhammad bin Saleh Attas, ujar Sidin, aku dulu pernah sakit di dada. Apa jadi kita, mungkin bahasa kita tuh sugang lah. Kalau ada nyamak, jarang nyamak. Sugang, tajam jarang. Ini kayak angin duduk ke bahasa orang tuh. Saya itu tiba-tiba sakit di dada gitu. Lalu dan itu kadang hilang, kadang datang, kadang hilang. Suatu hari Sidin datang ke Tarim, duduk di hadapan Habib Umar di maktab di kantor Habib. Lalu tiba-tiba ketika duduk di hadapan Habib, ujar Habib Muhammad, tiba-tiba sakitku tuh datang. Tiba-tiba dadaku tuh rasa sakit lagi gitu. Lalu Habib Umar bertanya, ada apa? Ujar Habib Muhammad, ini nah dada ulun nih sakit. Dada ulun nih rasa nyocok. Lalu tangan Habib Umar nih meletakkan tangan Sidin ke dada Habib Muhammad. Gitu nah. Tangan itu ditunjukkan ke dada nang sakit. Sampai hari ini jar Habib Muhammad, aku kada pernah lagi sakit dada. Kada pernah lagi sakit dada. Itu Habib Umar. Dan kita teringat sama kisah Sayyidina Ali ketika sakit mata sebelum terjadinya pertempuran Khaybar. Ketika Nabi akan menyerahkan bendera panji-panji, ternyata Sayyidina Ali sedang sakit mata. Lalu apa? Diludahi oleh Nabi Muhammad, ditiup oleh Nabi Muhammad. Maka setelah itu Sayyidina Ali kada pernah sakit mata lagi selama-lamanya. Coba perhatikan, itu keberkahan. Nah jadi, dan satu hal juga ulun perlu sampaikan ke pian kada perlu memaksakan diri. Maaf, sekali lagi maaf, jika dengan pian memaksakan diri bersalaman lalu keadaannya jadi ricuh. Dengan pian memaksakan diri bersalaman lalu kemudian harus menyakiti orang lain, pian kada perlu bersalaman. Sekalipun ulun katakan bersalaman itu bagus, tapi manakala pian cukup memandang dan kada mau mengajal dengan niat untuk memudahkan perjalanan Sidin, pian akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Mungkin lebih daripada orang yang memaksakan diri untuk bersalaman tadi. Karena ala hasabin niat, tergantung niat pian. Tenang aja pian, yang untung itu bukan cuma orang yang bersalaman, yang melihat untung. Bukan cuma man sofahani au sofaha man sofahani au sofaha man sofahani ila yaumil qiyamati dakhalal jannah. Barang siapa yang bersalaman lawan aku, jar Nabi, atau bersalaman dengan orang yang bersalaman dengan aku, atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku sampai hari kiamat, maka orang itu masuk surga. Mungkin itu kalau bersalaman, bukan cuma bersalaman. Dalam riwayat lain dikatakan, man ra'ani au ra'a man ra'ani au ra'a man ra'ani ila yaumil qiyamati dakhalal jannah. Ujar Nabi, barang siapa yang melihat aku, atau melihat orang yang pernah melihat aku, atau melihat orang yang pernah melihat aku sampai hari kiamat, masuk surga. Jadi kada ada bedanya pian bersalaman lawan melihat. Apalagi jika pian mengalah tidak bersalaman demi memudahkan perjalanan Sidin. Oh, niat pian ini kada main-main. Bisa lebih dapat pian, lebih banyak dapatnya daripada orang nang bepaksaan bersalaman tapi menjauhi adab. Nya ulun perlu ingatkan juga, bila bersalaman lawan guru atau habib itu diingat. Ini ada ranggas mana beragapan. Pian ini hendak bepelukan, hendak baduwihang kan. Kadang-kadang gue kadang raum, bila habis jalan raum. Saking gancang beragap itu bahangkupnya nah. Kegagancangan. Jadi tolong itu diperhatikan, kalau pian memiliki niat yang baik dalam kehadiran pian, Allah akan memberi pian semua tergantung niat. Ulun katakan siapapun pian, berkhidmatlah di sana apa yang pian bisa, bantu orang-orang. Makanya ulun sampaikan jamaah-jamaah yang hadir di sini, tolong kalau bisa pian hadir ke sana. Kalau pian ada rezeki lebih, pian bawalah makanan untuk memberi makan orang-orang yang hadir. Karena salah satu sunnah Nabi adalah it'amut ta'am, memberi orang makan. Karena yang hadir ini ada yang dari Banjar, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Berau. Mereka ada yang datang mulai siang, mulai sore. Jadi beri mereka semampu pian. Pian menjamu tamu nih, ikramud dhaif. Memuliakan tamu ini penting juga. Mereka tamu kita, dan pian ini bukan tamu, pian semua ini tuan rumah. Dan kedua, ibu-ibu perempuan yang hadir satu
sebisa mungkin mengikuti arahan-arahan petugas. Di wadah bebinian khusus bebinian dan jangan bercampur lawan lelakian. Dua, bila perempuan bertanya pakaian apa yang afdal dipakai, maka cari pakaian yang paling tidak mencolok. Jika malam bagus pian pakai baju hitam. Ulun jujur, ulun lebih suka bebinian tuh memakai hitam. Tapi sebenarnya tujuan ulama kada mutlak bang, memang pada akhirnya bila di kampung itu yang mencolok ini cari yang kada mencolok. Kita disuruh kayak itu. Kenapa? Karena maaf, sebenarnya kada ada juga bang bebinian tuh harus pakai putih. Kenapa pertimbangannya? Karena bebinian apabila memakai putih, coba pian perhatikan bilanya pian tawaf sa'i adalah bebinian Arab pakai baju putih. Kada ada. Bukan Arab pakai baju hitam. Karena di Arab itu memang pakai baju putih itu dianggap tabarruj. Kalau wadah kita kada pang, memang wadah kita kada. Cuma baju putih itu tahulah kalahnya pian. Yang pertama, apabila inya berdiri di hadapan cahayanya menerawang. Satu. Yang kedua, apabila hujan basah kemudian inya akan tembus pandang. Tapi kalau pian pakai baju hitam aman. Yang kedua, di malam hari baju hitam itu kada tapi nampak. Dan bebinian itu dasar disuruh kai itu jangan nampak. Wallahu a'lam bishawab. Ulun rasa cukup malam ini, kita harus panjang-panjang karena kita harus istirahat. Kita masih banyak yang digawi malam ini, banyak yang digawi isuk, pian persiapkan segala persiapan. Malam Kamis kayak itu juga segala persiapan. Nah, malam Jumat kita puncak acara, ulun ulang rundown acara secara resmi insyaallah dengan izin Allah. Habib akan sampai ke Samarinda di waktu sore dengan izin Allah. Kemudian maghrib insyaallah beliau sudah sampai di Samarinda. Kemudian malam Jumat tablik akbar di Stadion Sempaja ba'da Isya. Kemudian pagi ada acara multaqa ulama itu sekitar jam 9 sampai jam mendekati sholat Jumat bagi ulama-ulama yang memang sudah mendapatkan undangan. Yang ketiga acara tablik akbar setelah sholat Jumat di Islamic Center. Jadi ada bebinian yang bertanya kalau kami hadir di mana aja, kalau kami hadir di mana? Ya kalau di Islamic itu mungkin bisa di bawah. Di bawah itu kan ada ruangan yang kada dijadikan di bawah itu kan ada tuh ruang kayak ruang anggi, ruang apa nang. Bisa aja kalau mau di situ atau di mana. Kalau walhasil itu tanyakannya kepada panitia kena bagaimana. Ulun kada sampai karena itulah. Nah. Jadi tablik akbarnya Jumat dan insyaallah beliau akan meninggalkan Samarinda. Insyaallah pesawat beliau take off sekitar asar untuk menuju ke Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan beliau ada acara habis maghrib dan malam itu juga insyaallah beliau akan kembali ke malam Sabtu beliau akan kembali ke mana? Ke Jakarta. Ada acara di Kuitang. Habis itu kada lama beliau akan kembali ke Hadramaut. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah dan beliau diberikan keselamatan oleh Allah dan mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua yang hadir mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari kedatangan beliau. Mudah-mudahan Allah memasukkan hidayahnya di hati kita dan tidak ada dari kita yang saat ini suka berbuat maksiat. Ketika kita memandang wajah beliau mudah-mudahan Allah hilangkan rasa bermaksiat itu dari hati kita. Allah hindarkan kita dari keinginan untuk bermaksiat. Karena Al Habib Mundir, ulun sedikit bercerita lagi terakhir supaya pian tahu bagaimana seorang guru memperhatikan murid. Terakhir almarhum Habib Mundir bin Fuad Al Musawa pernah bercerita. Dulu ada seorang santri yang melakukan perbuatan yang fatal di Kota Tarim. Apa? Inya meminum minuman keras di Kota Tarim. Ini fatal sekali. Fatal sekali. Ketika ini ketahuan maka gempar Kota Tarim dan tidak ada pilihan lain kecuali orang ini mesti dipulihkan ke Indonesia. Ujar Habib Mundir ketika inya dikembalikan ke Indonesia yang terjadi keadaannya tambah parah. Tiap malam inya masuk ke klub malam, tiap malam inya masuk ke diskotik, inya main babinian, inya minum minuman keras. Pokoknya tiap malam keadaannya makin kacau. Sampai suatu hari aku mendengar berita ujar Habib Mundir ternyata inya berpulang ke rahmatullah. Meskipun kayak apapun keadaan. Bukan Habib lah, bukan Habib. Bukan Habib. Cuma orang biasa. Ketika suatu hari aku mendengar berita kematiannya, maka aku datang ujar Habib Mundir ke rumahnya. Karena biar kayak apapun inya kawan. Setidaknya kan satu alma mater kita. Meskipun kada selesai dikeluarkan kita. Datang ternyata begitu sampai di sana ujar Habib Mundir aku mendengar cerita dari abahnya. Ternyata abahnya bercerita pemuda yang suka ke klub malam itu ketika matinya mudah sekali mulutnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan abahnya bercerita
7 hari yang lalu anakku ini bermimpi bertemu gurunya. 7 hari yang lalu sebelum inya mati. 7 hari sebelum inya wafat, inya bermimpi bertemu dengan Habib Umar. Padahal sebelumnya inya masih suka ke klub malam. Sebelumnya inya masih suka untuk berbuat maksiat. Maka di saat itu di dalam mimpinya Habib berkata, "Ya waladi al-an waqtak." Ujar Habib, "Wahai anakku, saat ini sudah tiba waktu ikam. Apalagi yang ikam tunggu." Maka begitu inya terbangun, inya menangis, dan ketika inya terbangun hilang semua keinginan maksiat dari dalam hatinya. Sedikit kada ada keinginan bermaksiat lagi di dalam dadanya. Maka akhirnya inya terus mengaji, inya terus bertobat, inya terus minta ampun, inya terus membaca Quran sampai hari ke-7, dan akhirnya dengan mudahnya mulutnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan inya mati dalam keadaan husnul khatimah. Coba perhatikan, kayak itu pertolongan guru terhadap muridnya, kayak itu pandangan seorang guru kepada muridnya. Makanya ulun katakan tadi, pegang bujur-bujur keluarga Nabi Muhammad. Duduk sungguh-sungguh di hadapan keluarga Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Mudah-mudahan dengan kedatangan Habib segala aib kita ditutup oleh Allah. Mudah segala aib kita, keburukan kita yang selama ini kita suka berbuat yang tidak baik, mudahan keinginan itu dihilangkan oleh Allah. Yang tadinya kita suka berbuat maksiat, mudah-mudahan digantikan dengan ketaatan. Yang tadinya kita merasa nikmat berbuat maksiat, mudahan digantikan kenikmatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana keadaan kita sulit, susah secara ekonomi, mudahan dengan kedatangan beliau Allah mudahkan segala ekonomi kita, Allah mudahkan segala rezeki kita yang halal. Mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari keadaan kita yang kurang beruntung menjadi beruntung, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah senantiasa orang yang selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli man nabi sallallahu alaihi wasallam hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma astur uyubana ma'alimin anna wa la tadbarakati ulumihim. Allahumma ij'al jam'a jum'an marhuma wa tafarruqan ba'da dharrukan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rasulullah sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum